Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pagi hari yang cerah pemirsa. Bisa kembali menemani pagi hari yang cerah untuk pemirsa di rumah. Dan kita kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Seperti biasanya kita akan membagikan tips-tips seputar kesehatan nih untuk pemirsa di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai vertigo. Sudah banyak kok orang yang tahu vertigo ini, tapi belum banyak orang yang tahu bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara penanganannya, apalagi cara mencegahnya nih. Nah, kita kehadiran dua narasumber kita luar biasa. Hari ini ada Dr. Elsa Gempitasari. Halo dok. Halo. Saya dok hari ini dok ya. Alhamdulillah sehat. Sangat cerah sekali hari ini. Harus semangat tuh dok ya. Iya, Senin semangat ya. Senin semangat. Semangat dengan semangat harus semangat. Dan itu juga kehadiran Dr. Junia. Halo dok. Halo. Kembali berjumpa kita dok hari ini. Iya, setelah sekian lama. Hari ini kita akan membahas mengenai vertigo nih dok ya. Ini banyak orang tahu vertigo, tapi nggak tahu nih jelasnya vertigo ini apa sih dok secara harfiah pengertiannya. Dr. Elsa. Oh boleh. Iya, jadi kalau vertigo biasanya orang menyebutnya pusing berputar ya. Sebenarnya vertigo itu adalah salah satu gejala yang memang manifestasinya itu bisa pusing berputar, seperti kayak kita naik komedi putar, atau dianya itu seperti goyang. Misalnya kayak kita di atas kapal, yang berada di atas kapal di atas laut seperti itu. Nah, jadi biasanya dua manifestasi klinis ini yang menggambarkan dalam hal vertigo ini. Akan tetapi sebenarnya vertigo ini dianya adalah gangguan keseimbangan. Jadi gangguan keseimbangan itu bisa berbagai banyak pencetusnya. Bisa dari mata, bisa dari telinga, ya, bisa dari otaknya langsung seperti itu. Mungkin nanti akan dibahas juga ada jenis-jenisnya, ada yang perifer, ada yang sentral, seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Dr. Junia. Ya. Nah, ternyata pemirsa ada banyak sekali ya jenis-jenisnya ya, dan juga nanti cara penanganannya, pencegahan juga dok ada juga ya. Kalau kita berbicara vertigo tadi dok ya, itu kalau untuk rentang usia nih, ada nggak sih rentang usia tertentu yang mungkin yang paling sering nih terkena penyakit vertigo ini? Oke. Nah, untuk vertigo, tadi kan ada banyak kan gejala ya, penyakit penyebabnya ada banyak. Nah, tergantung lagi penyakit penyebabnya ini, range-nya di usia berapa begitu. Tapi berdasarkan data, kebanyakan memang semakin tinggi usianya, semakin berumur, kebanyakan resiko terjadi vertigo itu semakin tinggi di umur-umur yang sudah di atas 40 begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang under 40 karena sumbernya banyak, pencetusnya banyak jenisnya begitu. Nah, jadi pemirsa di rumah jangan sampai tertinggal satu segmen pun ya, karena penjelasan kita hari ini sangat penting sekali mengenai vertigo. Kita langsung aja dok ya, membahas mengenai vertigo ini lebih lengkap lagi ya, agar pemirsa di rumah bisa lebih tercerahkan nih untuk vertigo hari ini. Betul, kita bahas vertigo nih agak panjang, materi kita hari ini agak banyak, karena dia banyak jenisnya, pembahasan kita cukup meluas, tapi nanti mungkin kita ambil poin-poin pentingnya saja. Oke. Nah, di vertigo kita gambarannya ya, dari definisi dulu. Definisi vertigo itu kan rasa pusing berputar. Dia gejala yang rasanya pusing. Kita lihat, bisa dia merasa dunia yang berputar atau dia yang berputar. Intinya rasa pusing yang berputar. Tapi ada juga nanti dia pusing berputar disertai gejala penyakit lain. Misal rasa melayang, telinga berdenging, dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, pengertian vertigo itu sebenarnya dia dari bahasa Latin. Oke, verte artinya berputar. Jadi memang ada rasa berputar yang membuatnya rasa tidak nyaman begitu ya. Oke, boleh di next slide-nya. Sudah hidup ya? Ya, boleh di next slide-nya ya. Oke. Kita next. Nih, definisi tadi ya. Merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Jadi ada banyak versi rasanya. Mungkin nanti sebagian orang nggak bisa menyatakan perasaan itu. Pokoknya pusing dok, rasa pening gitu ya. Itu bisa juga disebut vertigo. Dia merupakan gejala atau penyakit dari kondisi lain. Ya.
Definisi menurut internasional, yaitu sensasi bergerak berputar dari kepala atau tubuh ketika sebenarnya pergerakan itu tidak terjadi, tubuhnya tidak berputar, atau dunia tempat dia berdiri atau duduk itu tidak berputar, tapi dia merasa berputar. Itu posisi kayak di film-film gitu dok ya, yang melihat sekelilingnya berputar padahal kita diam aja dok ya. Betul, jadi posisinya bukan rasa pusing berputar saat kita berputar, itu berbeda. Ini rasa pusing berputar saat sebenarnya dirinya diam. Kayak gitu ya, tidak ada pergerakan gitu. Oke. Ini lagi definisinya, sensasi gerakan dari tubuh dapat di sekelilingnya terasa berputar atau badannya yang berputar ya. Rasa aja seperti itu. Verter artinya memutar. Jadi dari bahasa Latin nih pengertiannya, oke? Nah, bahasa lainnya biasanya pokoknya dok agak oleng saya gitu. Pusing, pening, sempoyongan, seperti melayang, dunia seperti berjungkir balik. Itu bahasa-bahasa pasien yang biasanya kita temukan di praktek klinis, oke? Nah, ini yang ditanyain sama Randy tadi ya, epidemiologinya nih. Sebenarnya vertigo ini termasuk ke jenis penyakit neurologi saraf ya. Oke. Yang paling sering terjadi kalau di vaskes utama, misal di puskesmas, praktek dokter gitu ya. Dilaporkan setahun itu vertigo itu sebesar 1,4%, cukup tinggi. Oke. Prevalensi vertigo pada dewasa usia 18 sampai 79 dalam seumur hidupnya pasti pernah mengalami vertigo itu sampai 7,4%. Begitu, cukup tinggi. Dengan insiden tahunan tadi 1,4, dan ini lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria. Lagi-lagi ini nanti faktornya ada banyak kenapa wanita jadi kejadiannya lebih tinggi dibandingkan pria. Begitu. Oke. Nih kita masuk klasifikasi dan gejala, mungkin akan saya gabung. Jadi seringkali berhubungan dengan kelainan di otak atau di telinga dalam. Nanti ini yang membuat ada pembagiannya berbeda. Ingat, vertigo itu sebuah gejala rasa pusing berputar. Penyebabnya perlu kita cari tahu. Walaupun penyebab terbanyaknya nanti memang ada satu penyakit khusus yang penyakit itu biasanya orang awam kenal dengan vertigo. Oke, yaitu adalah karena perubahan posisi atau kita singkat BPPV biasanya. Itu penyebab terbanyak vertigo biasanya itu. Kalau udah penyebab vertigo karena penyakit lain, biasanya orang sebutnya dengan penyakitnya Meniere kah, labirinitis kah begitu. Tapi gejala awalnya bisa vertigo. Makanya nanti banyak orang yang vertigo diterapi dengan vertigo biasa, tetapi tidak ada perbaikan, dicari tahu lebih lanjut, ternyata penyebabnya bukan vertigo yang pada umumnya terjadi. Ada penyebab penyakit lain yang harus diatasi dengan dosis obat yang berbeda, tata laksana yang berbeda, dan kalau sudah penyakit yang tertentu, biasanya kita rujuk. Oke? Nah, penyebabnya itu dibagi nih, jadi sentral dan perifer. Oke. Yang sentral itu melibatkan otak, yang perifer melibatkan jaringan saraf. Biasanya sistem keseimbangan pada telinga. Oke, ini kalau baganya ya biar lebih mudah dimengerti. Jadi gejala vertigo, pusing berputar, kita bagi nih penyebabnya vestibular kah atau non vestibular kah. Oke. Kalau yang vestibular berarti di area keseimbangan di telinga. Kalau non vestibular atau ada visual dan somatokinetik. Kita masuk ke vestibular dulu, dibagi lagi sentral dan perifer. Di sentral berarti masalahnya ada di batang otak kah, cerebellum kah, atau cerebrum kah. Itu bagian, nama-nama itu bagian dari otak. Oke? Kalau di perifer biasanya labirin dan saraf vestibular. Apa itu labirin? Itu ada saluran di telinga. Dan saraf vestibular itu juga di saraf pendengaran gitu ya. Kalau yang non vestibular tadi bisa penyebabnya retina, ada otot bola mata kah, kulit kah, sendi kah, penyakit diabetes kah, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan salah satunya gejala vertigo. Oke, mungkin tidak akan kita bahas lebih dalam, tapi cukup tahu nih, nanti seandainya pemirsa di rumah, saya vertigo nih, kok minum obat vertigo tidak sembuh. Misalnya dia beli langsung ke apotik, beli obat vertigo tidak sembuh, ternyata vertigonya itu bukan vertigo tipe yang BPPV tadi, yang biasa masyarakat tahu.
ternyata vertigonya gejala dari penyakit lain. Begitu. Mohon aware di rumah, jangan dikonsumsi obatnya dengan dosis yang berlebih. Kayak kurang nih gitu, bukan. Berarti ada penyakit penyebab yang lain. Tapi emang sering kali dok ya kita temui itu mungkin masyarakat gitu ya, kalau merasa vertigo nih, oh nggak cukup nih obat satu, cobalah makan dua. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok menambah dosis sendiri yang tidak sesuai dengan, apalagi kan kalau obat biasanya di belakang ada dosisnya dok ya. Kadang masyarakat di rumah tuh sering kali, oh nggak cukup bagus satu, kayaknya harus dua nih agar lebih ampuh gitu. Oke, sebenarnya dosis obat tidak bisa ditambah dengan sendirinya. Dosis obat itu sudah ditakar. Kita memberikan dosis obat itu nanti ada namanya kalau dalam farmakologi ya, ada dosis paruh, begitu. Itu udah dihitung tuh kapan dia masuk, berapa menit setelahnya baru bereaksi, Dan begitu. begitu berarti sangat berbahaya sekali dok ya ketika kita mungkin tidak tahu nih dosis obat kita sebenarnya seperti apa. Alangkah baiknya kita periksa dulu ke dokter. Betul. Nah, kita akan ngobrol lagi dok ya. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.